Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proses kognitif kompleks, di mana anggota kami ada 3 orang, yaitu Dani, Ismi, dan Tias. Silahkan simak dengan seksama penjelasan kami di video setelah ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Atau mau ada diskusi, silahkan setelah melihat video kami. Selamat menyaksikan! Pemahaman konseptual merupakan aspek penting dari pembelajaran. Tujuan penting pembelajaran adalah agar dapat membantu siswa memahami konsep-konsep utama atau poin-poin penting pemikiran. Nah, konsep ini merupakan objek-objek peristiwa dan karakteristik berdasarkan properti umum. Nah, konsep ini membantu siswa untuk menyederhanakan, meringkas informasi dan mengatur informasi serta meringankan efisiensi memori, komunikasi dan penggunaan waktu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mempromosikan pembentukan konseptual. Nah, mempromosikan pembentukan konseptual ini, guru dapat membimbing siswa untuk mengenali dan membentuk konsep efektif dalam beberapa cara. Nah, seperti belajar mengenai fitur konsep. Nah, belajar mengenai fitur konsep ini, aspek penting dari pembentukan konsep adalah belajar fitur penting, atribut, dan karakteristik dari konsep. Hal tersebut mendefinisikan elemen konsep, dimensi yang membuatnya berbeda dari konsep lainnya. Nah, misalnya sebelumnya tentang konsep buku, fitur penting termasuk lembar kertas yang terikat bersama-sama di satu sisi dan kata-kata serta gambar tercetak dalam beberapa urutan bermakna. Kemudian mendefinisikan konsep dan memberikan contoh. Nah, aspek penting dari konsep pengajaran adalah secara jelas definisi konsep dan memberikan untuk melakukan hal ini. Contohnya seperti 1. Tentukan konsep. Selain ini mengidentifikasi fitur penting, konsep atau karakteristik, hubungan konsep, atasan yang merupakan kelas yang lebih besar. Peta konsep. Nah, peta konsep ini adalah presentasi visual dari koneksi konsep dan organisasi hierarki. Pengarahan pada siswa untuk membuat peta fitur suatu konsep atau karakteristik dapat membantu mereka mempelajari konsep. Kemudian pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini siswa dapat mengambil manfaat dari praktek pengujian hipotesis untuk menentukan yang termasuk konsep atau tidak. Hipotesis adalah asumsi tertentu dan prediksi yang dapat diuji untuk menentukan akurasi konsep. Salah satu cara untuk mengembangkan hipotesis adalah berdasarkan aturan tentang alasan mengapa beberapa benda disebut konsep dan yang lainnya tidak. Contohnya, bagaimana Anda dapat memberikan latihan pada siswa dalam mengembangkan hipotesis tersebut. Nah, contohnya seperti dalam pencocokan prototipe, individu memutuskan apakah salah satu hal adalah anggota. Nah, kategori dengan membandingkannya hal yang paling khas dalam kategori. Semakin mirip hal dengan prototipe, semakin besar kemungkinan orang akan mengatakan hal tersebut bagian dari kategori yang kurang mirip.
maka semakin besar kemungkinan orang yang akan menilai bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori tersebut. Nah, misalnya konsep siswa dari pemain sepak bola mungkin termasuk yang besar dan berotot seperti gelandangan ofensif. Tetapi dari beberapa pemain sepak bola ini seperti banyak penendang gawang, tubuhnya tidak begitu besar dan berotot. Nah, di sini berpikir. Pengertian berpikir. Berpikir merupakan memanipulasi dan mengubah informasi dalam memori. Nah, seperti membentuk konsep, mengubah informasi dalam memori, membentuk konsep, alasan, berpikir kritis, berpikir kreatif, keputusan berpikir kreatif, serta dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya adalah penalaran. Penalaran merupakan pemikiran logis yang menggunakan induksi dan deduktif untuk mencapai kesimpulan. Nah, penalaran kan ada dua, induktif dan deduktif. Yang induktif itu merupakan penalaran yang dimulai dari yang spesifik ke yang umum, sedangkan yang deduktif penalaran yang dari umum ke khusus. Yang selanjutnya adalah berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan berpikir reflektif, produktif, dan mengevaluasi bukti. Kesadaran. Kesadaran itu penting dalam berpikir kritis. Kesadaran berarti menjadi waspada, hadir secara mental, dan kognitif fleksibel saat melalui kegiatan dan tugas sehari-hari. Nah, siswa yang mempunyai kesadaran ialah siswa yang menciptakan ide-ide terbuka terhadap informasi baru dan sadar lebih dari satu perspektif. Yang selanjutnya adalah berpikir kritis di sekolah. Agar siswa itu berpikir kritis, guru itu harus membentuk cara-cara agar siswa berpikir kreatif. Cara yang pertama adalah menanyakan tidak hanya yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa. Yang kedua, meriksalah yang harusnya fakta untuk menentukan apakah ada bukti untuk mendukung mereka. Yang ketiga, berdebat dengan cara yang masuk akal. Yang keempat, mengakui bahwa kadang-kadang terdapat lebih dari satu jawaban yang baik. Yang kelima, bandingkanlah jawaban dari berbagai siswa, bukan hanya satu atau dua saja. Yang keenam, berpendapat bahwa salah satu penggunaan terbaik dari teknologi dalam pembelajaran itu adalah dengan menggunakan aplikasi komputer. Nah, di sini tuh agar digunakan ini agar siswa berpikir kritis mengenai isi bacaan yang dipelajari. Nah, Johnson membedakan atau mengkategorikan 3 alat tersebut. Yang pertama, alat organisasi semantik, seperti pusat data dan alat pemetaan konsep. Manfaatnya ini agar siswa dapat mengatur, menganalisis, dan memvisualkan informasi yang dipelajari. Yang kedua itu alat pemodelan dinamis. Alat ini tuh membantu siswa mengeksplorasi hubungan antara konsep-konsep. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah alat interpretasi informasi. Alat ini membantu siswa mengakses dan menginterpretasikan informasi, termasuk visualisasi dan alat-alat konstruksi pengetahuan. Misalnya itu alat visualisasi adalah model visual dari fenomena yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Pemecahan masalah adalah menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah pemecahan masalah.
Yang satu, carilah dan bingkai masalah. Yang kedua, mengembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Mengembangkan strategi dibagi menjadi 4 subtujuan proses. Menetapkan tujuan menengah yang menempatkan siswa pada posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan akhir atau solusi. Yang kedua, strategi yang menjamin solusi masalah. Yang ketiga, heuristik strategi atau aturan baku yang dapat menyarankan solusi masalah tetapi tidak menjamin bahwa itu akan bekerja. Yang keempat, analisis rata-rata akhir heuristis yang mengidentifikasi tujuan akhir dari masalah, menilai situasi saat ini, dan mengevaluasi hal yang perlu dilakukan, berarti untuk mengurangi perbedaan antara dua kondisi. Yang ketiga, evaluasi solusi. Dan yang keempat, pemikiran dan definisi masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Hambatan untuk memecahkan masalah. Yang pertama ada fiksasi menggunakan strategi sebelumnya dan dengan demikian gagal untuk memeriksa masalah dari perspektif baru yang segar. Yang kedua ada set mental. Mental jenis fiksasi saat seorang individu mencoba untuk memecahkan masalah dengan cara tertentu yang telah bekerja di masa lalu. Yang ketiga, ada kurangnya motivasi atau kegigihan. Bahkan jika siswa telah memiliki kemampuan besar, pemecahan masalah hampir tidak penting jika mereka tidak termotivasi untuk menggunakannya. Yang keempat, ada pengendalian emosional. Emosional yang memadai dapat menghambat pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang baik tidak hanya motivasi tinggi, tetapi juga tidak mampu mengendalikan emosi yang mereka dan dengan demikian berkonsentrasi pada solusi masalah. Perubahan perkembangan. Yang pertama ada bahwa anak-anak dan remaja menjadi pemecah masalah yang lebih baik daripada anak-anak yang lebih muda adalah pengetahuan dan strategi. Yang kedua, semakin banyak anak tahu mengenai topik tertentu, semakin baik mereka akan mendapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan topik peningkatan, akumulasi pengetahuan mengenai hubungan topik. Anak yang lebih tua dan remaja juga lebih memungkinkan daripada anak-anak untuk memiliki strategi yang efektif agar dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Di Museum Anak Indianapolis, siswa memecahkan masalah berkaitan dengan membayangkan dan merencanakan, menerapkan pameran, merancang video, membuat program untuk membantu pengunjung memahami dan menafsirkan pameran museum dan sumbang saran tentang strategi agar diketahui masyarakat secara luas, disebut Youth Life. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja secara nyata, masalah yang berarti, dan menciptakan produk nyata. Jenis-jenis masalah dieksplorasi dan pembelajaran berbasis proyek adalah sama dengan pembelajaran dipelajari oleh para ilmuwan, matematikawan, sejarawan, penulis, dan profesional lainnya. Ada 5 fitur utama. Yang pertama adalah pertanyaan yang mengarahkan, yang kedua otentik, letak penyelidikan, yang ketiga kolaborasi, yang keempat situasi sistem, nggak kelihatan, yang kelima ada produk akhir. Nah, transfer terjadi jika seseorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk belajar untuk memecahkan masalah dalam situasi baru. Jadi, jika seorang siswa belajar konsep dalam matematika, kemudian menggunakan konsep ini untuk memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan, maka transfer telah terjadi. Beberapa ahli berpendapat bahwa cara terbaik untuk memastikan transfer adalah mengajarnya dengan mengajarnya. Mereka menentukan bahwa masalah pemindahan hampir dieliminasi saat individu perlu mengajar dalam konteks. Nah, di sini kemudian ada jenis transfer. Yang pertama, transfer dekat atau jauh. Nah, dalam transfer dekat, situasi pembelajaran di kelas mirip saat pembelajaran awal berlangsung. Nah, sebagai contoh, jika seorang guru
geometri menginstruksikan kepada siswa dengan cara logis untuk membuktikan konsep, kemudian menguji siswa pada logika ini dalam pengaturan yang sama saat mereka belajar konsep, transfer dekat terlibat. Nah, kemudian transfer jauh. Berarti transfer belajar situasi yang sangat berbeda dari yang saat pembelajaran awal berlangsung. Nah, misalnya jika seorang siswa mendapat pekerjaan paruh waktu ya, di situ kantor dan menerapkan yang dipelajarinya dari kelas geometri yang tadi untuk membantu arsitek dalam menganalisis masalah spesial yang berbeda dari masalah yang diharapkan di kelas geometri. Nah, di sini transfer jauh kemudian terjadi. Jalan tinggi. Nah, transfer jalan rendah terjadi saat pembelajaran sebelumnya secara otomatis, sering secara tidak sadar transfer ke situasi lain. Hal ini terjadi biasanya dengan keterampilan yang sangat dipraktekkan saat ada sedikit kebutuhan untuk berpikir refleksi. Misalnya saat pembaca yang kompeten menentukan kalimat baru dalam bahasa, mereka membacanya secara otomatis. Nah, begitu juga sebaliknya. Transfer jalan tinggi sadar dan berusaha. Siswa sadar untuk membentuk hubungan antara yang dipelajarinya dalam situasi sebelumnya dan situasi baru yang dihadapinya. Nah, transfer jalan tinggi ini penuh kesadaran, yaitu siswa harus menyadari yang dilakukan dan berpikir tentang hubungannya antara konteks. Nah, transfer jalan tinggi ini menyiratkan keabstrakan aturan umum atau prinsip dari pengalaman sebelumnya, kemudian menerapkannya pada masalah baru dan konteks baru. Nah, contohnya siswa bisa belajar tentang konsep subtujuan, kemudian menentukan tujuan, menentukan kelas atau di kelas matematika gitu. Nah, kemudian ada praktik dan transfer budaya. Praktik-praktik budaya mungkin termasuk ke dalam transfer mudah atau sulit. Pengetahuan sebelumnya meliputi berbagai jenis pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pengalaman budaya seperti melibatkan etnis atau sosial ekonomi dan gender. Pada beberapa kasus, pengetahuan budaya ini dapat mendukung pembelajaran anak-anak dan memfasilitasi pemindahan tetapi juga dapat mengganggu